Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Baiklah, pada hari ini kembali lagi kita belajar, yaitu hari ini kita sudah masuk tema 2, yaitu matan pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia KD 32. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, setelah anak-anak Bapak melihat dan memperhatikan video, tujuan yang diharapkan anak-anak Bapak dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks. Nah, kita belajar menemukan informasi penting. Mungkin menemukan informasi penting ini sudah bisa anak-anak Bapak lakukan ya. Contohnya mungkin membaca WA, pesan dari gurunya, atau pesan dari orang tua. Namun itu kan informasi yang bersifat yang teksnya pendek, langsung ke informasinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dalam suatu bacaan. Nah, contohnya kalau anak-anak Bapak membaca koran, membaca suatu majalah, membaca suatu buku cerita, maka anak-anak Bapak dapat menemukan informasi penting yang ada pada teks bacaan tersebut. Nah, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Lanjut. Nah, informasi ini pada suatu teks dapat kita temukan menggunakan kata tanya. Mungkin anak-anak Bapak sudah pernah belajar tentang kata tanya ya, di kelas 4 adik Simba, yang salah satunya itu apa itu untuk menanyakan sesuatu atau benda, kalau di mana untuk menanyakan keberadaan kita di mana atau posisi tempat ya. Kapan itu adalah untuk menanyakan waktu. Mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Mengapa anak itu sakit, mengapa anak itu terjatuh. Nah, kemudian bagaimana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu cara. Siapa, yaitu menanyakan seseorang. Berapa, yaitu menanyakan jumlah. Nah, biasanya kata tanya ini digunakan pada kalimat atau diletakkan di awal kalimat. Namun ada juga yang diletakkan di akhir kalimat, tapi tidak terlalu sering ya anak-anak Bapak ya, tapi seringnya di awal kalimat. Kita lanjutkan. Ini ada contoh suatu teks bacaan ya. Mungkin anak-anak Bapak bisa baca. Oke, Bapak bacakan dulu yang untuk teks bacaan ini. Anak-anak Bapak bisa lihat Cici dan ikan hias. Di rumah, Cici memelihara banyak ikan. Ikan hias yang dipelihara Cici berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan tersebut dipelihara di dalam akuarium. Cici selalu memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Cici juga rajin membersihkan akuarium. Saat membersihkan akuarium, Cici mengganti air yang sudah lama dengan air bersih. Cici rutin melakukannya seminggu sekali. Ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Cici sangat senang melihat tingkah ikan-ikan peliharaannya. Cici mengamati gerak mulut ikan yang membuka dan menutup. Ikan-ikan tersebut seolah-olah menelan air. Cici berpikir apa yang sebenarnya dilakukan ikan-ikan itu. Nah, dari teks bacaan ini kan cukup panjang. Jadi ada banyak informasi penting yang dapat kita ambil dari teks bacaan ini dengan menggunakan kata tanya. Contoh, apa, siapa, di mana, kapan. Nah, jika kita sudah menggunakan kata tanya, maka anak-anak Bapak dapat membuat peta pikiran atau mind map-nya. Nah, ini contohnya kata tanya. Kita munculkan apa nama jenis ikan yang dipelihara Cici. Maka informasi yang dapat diambil adalah Cici memelihara ikan hias berjenis ikan maskoki.
Nah, kata tanya siapa? Siapa yang memelihara ikan hias? Maka informasi yang bisa kita ambil, ikan hias dipelihara oleh Cici. Kemudian kapan? Kapan ikan hias diberi makan? Informasinya, Cici memberi makan ikan-ikan hiasnya setiap hari. Di mana ikan hias itu dipelihara? Cici memelihara ikan hias itu di akuarium. Kapan akuarium itu dibersihkan? Informasinya adalah yang kita dapat, Cici membersihkan akuarium seminggu sekali. Nah, apa yang diperhatikan Cici saat melihat ikan-ikan hiasnya? Informasinya atau jawabannya, saat melihat ikan-ikan hiasnya, Cici memperhatikan gerak mulut ikannya yang membuka dan menutup. Nah, sampai di sini mungkin anak-anak Bapak kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya kepada Bapak, nanti mungkin melalui WhatsApp atau telepon yang tidak paham. Nah, kesimpulan dari pembelajarannya ini itu kita belajar menemukan informasi dari sebuah teks menggunakan kata tanya dan membentuk pertanyaan-pertanyaan dan mengambil jawaban dari sebuah teks tersebut. Maka terkumpullah sebuah informasi dalam bentuk peta pikiran. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti akan diberikan tugas melalui Google Form. Anak-anak Bapak bisa menjawab, berlatih soal di sana nanti, dan dikirim sebelum waktunya ya. Oke, mungkin sampai di sini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.